Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menceritakan sejarah singkat seorang ulama alim Aceh besar, iaitu Tengku Panglima Polim. Tengku Panglima Polim adalah gelar untuk pemimpin sebuah wilayah di bawah Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam sistem pemerintahan Kesultanan Aceh, Panglima Polim ia pejabat Panglima Sago 22 Mukim Pedalaman Aceh Besar, dengan gelar tambahan Sri Muda Setia Perkasa. Sedangkan untuk sebelah kanan Aceh Besar, Panglima Sago Mukim 26 bergelar Sri Imam Muda, dan untuk sebelah kiri Mukim 25 bergelar Setia Ulama. Masing-masing Panglima Sago membawahi para ulil balang, imam mukim dan geci. Tetapi gelar Panglima Polim hanya dimiliki oleh wilayah Sago di kawasan perdalaman saja. Muhammad Daud namanya, dianggap sebagai Panglima Polim pada masa pemerintahan Sultan Tuanku Muhammad Daud Shah pada tahun 1884 hingga 1903. Sebagai tangan kanan Sultan, selain Tengku Umar, Panglima Polim salah satu seorang tokoh yang paling banyak menentukan nasib akhir dari Kesultanan Aceh. Ayah beliau bernama Panglima Polim IX, Raja Kuala, anak dari Tengku Panglima Polim Sri Muda Mahmud Arifin, yang juga dikenal dengan nama Cut Bangta, Panglima Polim VII, pada tahun 1845 hingga 1879. Mahmud Arifin merupakan Panglima Sago 26 Mukim Aceh Besar, Masjid Tuha Indapuri, Kabupaten Aceh Besar. Setelah dewasa, Tuanku Panglima Polim Muhammad Daud menikah dengan seorang puteri dari Tuanku Hashim Banta Muda, tokoh Aceh yang sepejuang dengan ayah beliau. Dia dianggap sebagai Panglima Polim 9 pada Januari 1891, menggantikan ayahnya, Panglima Polim Raja Kuala, yang telah mangkat. Setelah mengangkatnya sebagai Panglima, dia kemudian mempunyai nama lengkap Tuanku Panglima Polim Sri Muda Setia Perkasa Muhammad Daud. Diturut bergelil melawan Belanda pada tahun 1896. Pasukan Panglima Polim bergabung dengan Tengku Umar melawan Belanda yang masih sulit mencapai kubu pertahanan Aceh pada tahun 1897. Belanda terpaksa menambah pasukannya di Aceh. Saat itu serangan pihak Aceh mulai menurun dan Tengku Umar pun mengambil jalan pintas mengundurkan diri ke daerah Daya Hulu untuk mengelabui Belanda. Tentang kebenarannya, Tengku Umar meninggalkan Panglima Polim bersama pasukan di wilayah Pegunungan Selimut. Dalam sebuah pertempuran di Gleyung, Belanda akhirnya berhasil menguasai 3 benteng yang didirikan oleh Panglima Polim pada Oktober 1897. Wilayah Selimum dikuasai oleh Belanda tanpa banyak perlawanan, dan Panglima Polim terpaksa bergeser ke Pidi. Di Pidi, Panglima Polim berjuang bersama Sultan Muhammad Daud Shah dan Tengku Umar pada tahun 1901. Pasukan ini kemudian bergeser ke daerah Gayo dan menjadikan daerah itu pasukan pertahanan. Karena gagal menangkap Sultan, Belanda kemudian menjalankan strategi licik. Belanda menangkap istri Sultan, Tengku Putro, di Gelumpang Payung dan Pocut Cot Murong, serta putra Sultan di Lam Melo. Setelah menangkap Sultan, Belanda mengecam Sultan apabila Sultan tidak menyerahkan diri dalam tempo 1 bulan, maka kedua istrinya akan dibuang. Mendapatkan ancaman itu, pada 10 Januari 1903, Sultan Muhammad Daud Shah terpaksa berdamai dengan Belanda.
Penjajahan kemudian mengasingkannya ke Ambon dan terakhir dipindahkan ke Betawi hingga wafat di sana pada tahun 6 Februari 1939. Hari ini pula yang menyebabkan Tuanku Panglima Polen Sri Muda Perkasa Muhammad Daud terpaksa berdamai dengan Belanda pada 7 September 1903. Selanjutnya, Panglima Polen tetap diakui oleh Belanda sebagai Panglima Sago 22 Mukim. Beliau terus membantu perjuangan melawan penjajah Belanda sampai wafat pada tahun 1939. Inilah sejarah singkat Tengku Panglima Polen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.